Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa melindungi, meridhoi, serta memberkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di video pendek saya sebelumnya, saya pernah memberikan sedikit penjelasan tentang sholat berjamaah yang imamnya itu dibenci oleh jamaahnya atau dibenci oleh makmumnya. Tapi sebelum kita membahas kembali tema tersebut, maka perlu teman-teman ketahui beberapa kriteria dari seorang imam jika teman-teman ingin menjadi imam atau teman-teman ingin menunjuk seseorang untuk menjadi imam. Nah, apa saja kriteria dari seorang imam tersebut? Nah, di sini saya akan membacakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengimami kaum adalah yang paling pandai membaca Al-Quran di antara mereka. Jika dalam bacaan mereka sama, maka yang paling banyak mengetahui tentang sunnah di antara mereka. Jika dalam sunnah mereka sama, maka yang paling dahulu berhijrah di antara mereka. Jika dalam hijrah mereka sama, maka yang paling dahulu masuk Islam di antara mereka. Dalam suatu riwayat disebutkan yang paling tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, teman-teman bisa dilihat dari hadis tersebut bahwa orang yang lebih pandai membaca Al-Quran itu lebih didahulukan daripada orang yang faqih atau orang yang mengerti tentang agama. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad rahimahumullah. Pendapat ini juga menjadi pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Tetapi Imam Malik dan juga Imam Syafi'i serta pengikutnya yang sebagiannya lagi berpendapat bahwa yang lebih faqih itu yang harus didahulukan. Nah, perlu dipahami juga bahwa yang lebih banyak hafalannya itu di kalangan para sahabat Nabi adalah mereka yang lebih faqih atau yang lebih mengerti tentang agama. Maka para sahabat menggabungkan antara yang lebih banyak hafalannya dan juga yang lebih faqih. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kami tidak melewatkan 10 ayat sampai kami mengerti maksud perintah, larangan dan juga hukumnya. Nah, jika di antara orang yang akan menjadi imam itu antara hafalan dan juga kefaqihannya atau pengertiannya tentang agama itu sama, maka yang didahulukan adalah orang yang pertama kali hijrah. Yang dimaksudkan hijrah di sini adalah hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Tetapi jika di antara mereka hafalan, kefaqihan, dan juga hijrahnya itu sama, maka dilihat dari mereka adalah yang lebih tua. Teman-teman, setelah kita mengetahui kriteria apa saja yang harus ada dari seorang imam, maka kita akan membahas tentang bagaimana jika seseorang yang menjadi imam ini dibenci oleh jamaahnya atau kaumnya. Di dalam hadis disebutkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang sholatnya tidak bisa naik melebihi telinganya. Budak yang lari dari tuannya sampai dia kembali. Wanita yang menjalani waktu malamnya sementara suaminya murka kepadanya, dan imam sebuah jamaah sementara para jamaahnya itu membencinya. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya Imam Tirmizi memberikan keterangan dari salah satu perawi hadis ini, yaitu Mansur. Beliau bertanya kepada gurunya, kami bertanya tentang kondisi imam yang sholatnya tidak sah. Maka jawaban yang kami dengar adalah, yang dimaksud oleh hadis ini adalah para imam yang menyimpang. Adapun imam yang menegakkan sunnah, maka dosanya kembali kepada orang yang membencinya. Penjelasan lainnya juga disampaikan oleh Syekhul Islam mengenai imam yang dibenci mayoritas makmumnya. Jika makmum membenci imam karena kekurangan agamanya, misalnya karena suka berdusta, suka zolim atau bodoh masalah agama, atau pelanggaran-pelanggaran lainnya, dan mereka lebih menyukai orang lain untuk menjadi imamnya karena pertimbangan kesempurnaan agamanya, misalnya lebih jujur, lebih berilmu dan lebih sempurna agamanya, maka wajib menunjuk imam yang seperti ini. Sementara imam yang dibenci oleh makmum, maka ia tidak berhak untuk menjadi imam.
Jadi teman-teman bisa kita simpulkan bahwa posisi imam yang dibenci makmumnya, yang pertama orang yang tidak berhak menjadi imam karena kekurangan agamanya, namun ia memaksakan diri untuk menjadi imam. Yang kedua, orang yang memiliki penyimpangan dalam masalah agama, dan dia berkuasa di masjid itu, sehingga ia memaksakan diri untuk menjadi imam. Karena itu, ketika kita menjumpai imam yang seperti ini, maka kita usulkan kepada takmir masjid untuk mengganti imamnya. Atau jika tidak memungkinkan, maka kita bisa mencari masjid yang lain. Itu dia teman-teman penjelasan tentang sholat berjamaah yang dimana imamnya itu dibenci oleh makmumnya. Jadi teman-teman secara otomatis bahwa berjamaahnya itu tidak diterima atau tidak sah. Semoga dengan penjelasan tadi kita lebih berhati-hati dalam memilih atau menunjuk imam. Atau jika kita ingin menjadi imam, kita sudah mengetahui apa saja yang harus diperbaiki dari diri kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.